Dunia pendakian dikejutkan oleh kabar duka dari Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Seorang wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, ditemukan tewas setelah terjatuh di area Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Gunung Rinjani pada 24 Juni 2025. Peristiwa tragis ini tidak hanya menyita perhatian publik di Indonesia, tetapi juga memicu reaksi besar di negara asal korban, terutama karena banyak pihak mempertanyakan prosedur keselamatan dan tanggap darurat dalam pendakian gunung di Indonesia. Juliana Marins adalah perempuan berusia 26 tahun asal Niterói, sebuah kota di negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Ia dikenal sebagai seorang petualang muda yang aktif membagikan perjalanan dan pengalamannya melalui media sosial. Sebelum tiba di Indonesia, Juliana telah menjelajahi beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perjalanan ke Gunung Rinjani merupakan bagian dari rangkaian backpackingnya yang disebut-sebut sebagai salah satu impian terbesarnya. Pada 21 Juni 2025, Juliana melakukan pendakian bersama seorang pemandu lokal dan 5 pendaki asing lainnya melalui jalur Sembalun. Namun, dalam perjalanan menuju puncak, ia dilaporkan mengalami kelelahan dan memutuskan beristirahat seorang diri di dekat jalur yang menurun tajam menuju kawah. Keputusan itu berujung fatal. Ia diduga tergelincir dan jatuh ke dalam jurang curam. Tim penyelamat menerima laporan hilangnya Juliana pada hari yang sama dan segera meluncurkan operasi pencarian. Namun, upaya tersebut tidak berjalan mulus. Medan terjal, suhu dingin ekstrim, serta kabut tebal yang menyelimuti kawasan kawah membuat proses evakuasi sangat sulit. Drone thermal digunakan untuk memindai area yang sulit dijangkau dan akhirnya mendeteksi keberadaan korban pada 23 Juni. Sehari kemudian, tim SAR berhasil mencapai lokasi dan mengevakuasi jasadnya ke posko utama. Kejadian ini memicu gelombang reaksi dari masyarakat Brasil, terutama setelah informasi mengenai kondisi korban terungkap. Netizen di negara tersebut mempertanyakan efektivitas pemandu lokal, lambatnya evakuasi, serta minimnya dukungan dari pihak kedutaan dan otoritas Indonesia dalam penanganan kasus ini. Reaksi emosional kemudian membanjiri media sosial, termasuk di kolom komentar Instagram sejumlah tokoh Indonesia yang tidak terkait langsung dengan peristiwa, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, warganet Indonesia juga menunjukkan reaksi keras terhadap serangan daring dari netizen Brazil. Banyak yang menilai insiden tersebut murni kecelakaan yang tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyalahkan seluruh sistem pendakian. Perdebatan pun memanas dan berubah menjadi pertempuran narasi di jagat maya. Tragedi ini membuka kembali diskusi panjang tentang sistem keselamatan pendakian di Indonesia, khususnya bagi wisatawan asing. Gunung Rinjani, sebagai salah satu destinasi pendakian paling populer di Asia Tenggara, sebenarnya telah memberlakukan sistem pendaftaran dan pemanduan resmi. Namun, banyak celah yang masih ditemukan, termasuk lemahnya pengawasan terhadap turis yang memilih berjalan sendiri atau tidak mengikuti protokol. Juliana sendiri dikenal sebagai sosok yang energik, pemberani, dan sangat mencintai alam. Dalam unggahan terakhirnya di Instagram, ia membagikan foto dirinya dengan latar pegunungan Indonesia, menuliskan kalimat singkat yang kini terasa menggetarkan, "Never try, never fly." Unggahan tersebut kini telah dibanjiri puluhan ribu ucapan duka dari seluruh dunia, menjadi semacam monumen digital atas semangat petualangan yang ia bawa hingga akhir hayatnya. Jenazah Juliana saat ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi lanjutan sebelum dipulangkan ke Brasil melalui jalur diplomatik. Pemerintah Brasil telah membuka komunikasi resmi dengan otoritas Indonesia untuk memastikan hak-hak korban dipenuhi dan proses investigasi berjalan transparan. Di tengah rasa kehilangan dan amarah yang menyelimuti publik, tragedi ini menjadi pengingat keras akan resiko nyata dari setiap petualangan di alam terbuka. Keberanian dan semangat menjelajah seperti yang dimiliki Juliana Marins patut diapresiasi. Namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam luar biasa, memikul tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap pengunjung dapat menikmati keindahan itu tanpa mengorbankan nyawa.